ini jam 2 itu mentok di saya ya, bilang tuh. Tapi diusahakan seandainya kurang dari jam 2, saya akan langsung antarkan. Kita kan kebesaran Allah kita masih di ini, terlindungi. 1:30 selesai, akhirnya saya kirim. Oke, di samping saya sudah bersama Ibu Yuyu. Oke, Ibu Yuyu, halo, apa kabar? Halo. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Saya mulai bisnis dan menjadi anggota UMKM itu tahun 2016. Oke. Yang pertama bisnisnya itu bawang goreng Sumenep. Ya. Bawang goreng Sumenep. Bawang Sumenep. Oke. Karena saya berhenti produk bawang Sumenep itu karena itu bawangnya tidak ada di sini. Oke. Kita mesti cari ke luar kota. Oke. Ya. Nah setelah itu saya beralih juga karena saya tidak orangnya bukan tipe pendiam ya. Jadi tidak mau mati di situ. Iya. Akhirnya harus kita bangkit kan. Iya. Jadi harus bangkit dong. Benar. Kita cari apa nih peluang yang bisa kita jalankan lagi. Iya. Nah setelah itu saya beralih ke keripik kentang. Oke. Dan paksa pasarnya itu karena anak muda. Oke. Karena di situ terdiri dari beberapa varian kan. Biasanya kan anak muda kan senang yang pedas, yang gitu ya. Varian rasanya. Dari kentang berhenti lagi. Oke. Aduh kan kesedih kan. Masa masuk gimana nih? Akhirnya cari peluang. Akhirnya saya dapat inspirasi dari keponakan saya. Dia jualan bakso aci. Laku gitu ya. Coba saya minta dikirim dulu untuk sampel. Tapi bukan sampel untuk dimakan, tapi saya untuk jual. Di 2009, iya. Bukan dia untuk dijual, bukan sampel untuk dimakan. Akhirnya dikirim sama keponakan. Nah setelah itu berjalan banyak lah. Tapi saya masih siap santap, bukan dalam bentuk kemasan. Ya. Setelah itu dengan berjalannya waktu, 2020 kena COVID. Ya itu yang merubah. Kena COVID ya. Jadi akhirnya kita kan tidak bisa ya untuk menerima konsumen untuk datang ke rumah. Nah kita di situ jalanlah tetap ini harus jalan kan. Harus mikir gimana nih. Soalnya konsumennya sudah banyak, masa kita masih tutup. Nah beralihlah ke kemasan. Kemasan, tapi dengan kemasan yang sederhana. Ya. Dari situ juga alhamdulillah itu sudah kemana-mana kita itu ya. Dengan produk itu akhirnya di 2021 kan sudah mulai ini ya. Kita berani untuk mencetak pakai kemasan seperti ini. Kayak gini ya teman-teman. Iya. Seperti kemasan ini. Jadi kita pada pakai kemasan yang lumayan bagus lah. Itu belum sempurna juga sih sebetulnya ini ya. Iya. Dari segi desain udah oke banget. Dari ini dan alhamdulillah atas bantuan ya dan pembinaan dari UMKM, dari Indakop Kota Tangerang, Indakop Provinsi Banten. Jadi alhamdulillah kami difasilitasi ya dari mulai halal, PIRT, barcode, terus nutrient facts ya, itu semua gratis. Di bayangan Ibu saat itu untuk berbisnis itu apa dalam segi memilih produk? Apakah saya memilih produknya berdasarkan yang saya suka atau yang saya lihat nih ada produknya saya bantu jual kayak gitu? Memilih teknik Ibu memilih produk itu apa sebelumnya? Ya memilih itu karena dilihat di pasaran kan. Sekarang lagi trennya apa? Gitu. Iya. Sekarang lagi apa nih? Makanya ini kan karena Ibu waktu itu kan mulai bisnis 2016 sudah usianya juga sudah ini kan. Jadi kita dilihat di lingkungan kita nih. Apa yang diperlukan mereka? Ternyata ini loh, ini produk ini bawang goreng. Karena orang tuh banyak suka karena kan dari kualitas dan rasa juga beda gitu. Ibu saat itu langsung beranikan diri untuk premium bikin. Iya, premium. Kenapa Ibu akhirnya memilih premium? Atau karena emang stok barangnya banyak? Iya, karena kan waktu itu masih mudah dicari kan bahan bakunya ya. Masih ini. Jadi masih mudah dicari, jadi Ibu bikin bawang goreng. Itu dengan otodidak loh. Kita tanpa itu tapi gimana nih si bawang goreng bisa kadar minyaknya itu tidak nempel. Kan selama ini kan bawang goreng pasti ada minyaknya. Nah, Ibu dengan otodidak, gini, operasi seperti ini gitu. Jadi tidak melihat
dari mana-mana YouTube gitu enggak, kayak zaman dulu kan berada YouTube. Intinya ibu bikin resep sendiri ya. Bikin resep sendiri gitu. Oke. Nah, di sana apa yang ibu bisa pelajari? Kenapa bisnisnya berhenti ataupun stop kayak gitu? Ya karena ya itu, karena bahan bakunya susah. Oh, yang tadinya banyak jadi sedikit gitu. Terus kan dia mesti sering keluar kota kan. Kalau kita pernah minta dikirim, kan proses pengirimannya kan, jadi kan bawang tuh nggak tahan di tahan apa di tertutup. Kan masa di ini. Kalau basah kan busuk, banyak yang busuk jadinya. Jadi agak rentan ya kalau untuk penyimpanan bahan mentahnya sendiri ya. Iya. Berarti bagi ibu sosok suami itu seperti apa sih, Bu? Dia penyabar dan selalu mendukung ibu. Ibu lihat sosok bapak itu kayak gitu terus ya? Iya, karena kami berdua itu kalau ada saya pasti ada bapak, ada bapak ada saya, kemana-mana. Makanya ini kita bekerja itu sama orang lain. Saya berdua sama bapak. Saya berdua sama bapak. Jadi saya yang bagian yang membuat baksonya, bapak yang bagian mengemas yang kecil-kecil. Karena kan bumbu-bumbunya kan kecil-kecil. Dia telaten untuk menimbang bumbu-bumbu itu. Untuk mengemas. Iya. Padahal kan bisa sebenarnya ibu kan kayak kalau boleh tahu ada tim atau enggak, Bu, di balik ini? Nggak ada. Berarti berdua sama bapak saja. Karena untuk mengisi kekosongan waktu. Biar kita tidak cepat pikun. Dan akhirnya berdua terus tuh jalannya. Berdua. Belajarnya juga berdua. Cari tahu itu kemana-mana berdua. Iya, berdua. Apa sih yang pengen ibu ucapkan ke bapak mungkin kalau yang nonton? Untuk papa, terima kasih. Kita sudah bisa jadi tim yang solid. Semoga sampai nanti akhir ya. Baik. Kita masuk ke strategi bisnisnya ibu awal-awal. Nah, bagaimana ibu menjualkan produknya ibu gitu ya, agar beda dengan yang lain, unggul dibandingkan produk-produk Aceh yang lain? Apakah dari mulut ke mulut atau dari tadi mungkin udah bagi dulu gratis lah ya, biar ini, atau ada lagi, Bu, tren yang lain? Iya, dari mulut ke mulut. Itu dari dulu mulut ya. ke mulut. Pertama habis begitu, ibu selalu memberi dulu dong, tester. Ada orang yang belum kenal, ini saya produk ini loh, coba ya. Kalau memang ini bisa langsung WA. Berarti itu fungsinya bazar-bazar, Bu, berarti ya? Bazar ataupun pameran, biar langsung nyicip gitu ya. Dan akhirnya untuk packaging berarti ibu saat itu dari perpindahan yang packaging yang transparan untuk jadi seperti ini, itu bagaimana, Bu, prosesnya? Apakah ibu cari ini dulu tempat untuk packagingnya, atau udah ada kenalan sebelumnya ya? Tadi kan ada. Iya, karena kan ada juga yang kemasan seperti ini. Jadi kita kan tanya-tanya kan. Tanya-tanya seperti apa, terus di mana kan kita kan kayak gitu. Ya, akhirnya dapat, kita cocok dengan budget yang ibu punya gitu kan. Kan rata-rata kan kita harus lihat dulu dong. Karena tiap percetakan beda-beda kan harganya. Nah, kebetulan dapat yang cocok, langsung cetak. Berarti apakah saat packaging gini baru ngurus halal dan lain, atau pas saat transparan itu udah ngurus produk sertifikasi halalnya? Baru halal aja. Saat yang yang pertama masih halal, iya. Tapi setelah ini baru kan kita kan untuk memperoleh ini kan ada pelatihan dulu. Jadi yang tadi ya yang diadain oleh Indah Kota Tangerang sama dengan provinsi. Ini juga sudah punya haknya. Jadi makanya Nyonya Yuyu tidak boleh di. Iya. Nah, ini kan saya lihat ini unik banget, Bu, karena dia itu ada berbagai varian rasa gitu, bukan hanya isi varian isinya. Varian isinya ya. Ada original, ada apa lagi, Bu? Ada cincang daging sama keju. Itu. Nah, mungkin ini langkah ibu untuk biar tetap tetap inovatif dan juga relevan nih sama pasar ya. Karena mungkin ibu pengen nyasarnya siapa sih, Bu, sebenarnya target audiensnya ibu? Apakah ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, atau anak-anak muda juga bisa ya? Pasar anak muda. Soalnya ini pedas ini, makanya kadang-kadang orang ini udah ada, mungkin udah level berapa, karena kita pakai bumbu cabe bubuk. Tapi ini cabai bubuknya udah bikin sendiri ya. Udah bikin sendiri, Bu? Iya.
Wow, Nggak berarti bukan. Berapa persen ini bikin sendiri atau ada? Jadi ini hanya toppingnya saja yang kita beli. Oke. Tapi kalau dari bumbu-bumbu yang lain itu bikin sendiri. Oke. Jadi Siap. ini paketnya sudah komplit, Mas. Hmm. Ya. Jadi ini udah komplit. Pokoknya kita tinggal Aduh, panasin air, jadi pengen masukin bakso, mie, yang lainnya taruh di mangkok dari bumbu sama toppingnya, baru. Oke. Siap. Kalau Siram. dari segi Ibu, tantangan terberatnya ya dalam memproduksi produk ini apa sih? Ya, Tantangannya. Untuk memproduksi dulu ya, kita belum masuk ke pemasaran nih. ya untuk produksi ya itu kalau misalnya sampai kan udah apa yang ordernya banyak di atas 100, kita kayak ini kan kadang-kadang berdua gimana, akhirnya kita suka minta tempo sama customernya. Oh iya. Jadi kan biasanya 1 hari kan, Bu gimana kalau 2 hari? Oh gitu. Iya, kita 2 hari soalnya ini ya nggak apa-apa, yang penting kan kita tidak lebih dari 10 hari kan gitu. Jadi kita mintanya 2 hari. Ya alhamdulillah kita itu di ini bisa kalau kita ini berdua. Oh berarti gini Bu, saya pengen masuk ke bagaimana cara Ibu menjaga loyalitas pembeli Ibu. Nah sampai ya karena kan pembeli itu kan kadang-kadang dia pengen cepat Ibu, Iya kan? Benar kan? Dan ternyata Ibu juga bisa ngejaga mereka biar tetap senang dengan produk Ibu, dengan pelayanan Ibu, itu bagaimana? Ya ini pernah kejadian ya. Nah, ya pernah boleh kejadian. ceritain Ibu. Ini pernah kejadian. Waktu itu tuh hari itu lagi turun hujan. Oke. WA masuk jam 10. Jam 10 terus, Bu, saya mau order 25 pack. Oke. 25 pack. Saya pandang, ini customer langganan ya. Kita tolak. Nggak mungkin. Bisa kapok nih saya bilang tuh. Akhirnya gini, Bu, ini untuk kapan? Hari ini jam 3. Jam 3. Udah saya bingung nih jam 3. Udah Bu, jam 3. Nanti dulu lihat dulu ya. Ini jam 10 ya Bu ya. Terus, ini jam 3. Terus, Bu ini mah enggak, soalnya ini mau dibawa keluar ya. Mau dibawa keluar gitu kan. Aduh Bu, saya bilang, Bu gimana Bu? Gini aja, kita nego tuh dari situ. Kita kebetulan bahan baku kita selalu ada kan. Bahan baku stoknya ada gitu. Saya bilang, ini waktu kan, kita tengah waktu kan. Bu akhirnya nego waktu deh. Bu gimana Bu? Jam 2. Jadi jam 3 saya minta jam 2. Tapi Bapak udah diamanatin ya sama, Pak pokoknya jangan kemana-mana ya. Langsung booking jadwal Bapak ya. Pak jangan kemana-mana ya Pak. Mau mancing nggak jadi ya? Pak jangan kemana-mana, pokoknya Bapak nggak usah ke masjid-masjid. Di sini. Oh ya ke masjid ya benar. Ya terus dan gitu. Bu jam 2. Terus akhirnya dia oh ya deh Bu nanti, karena dia juga kan orang yang ini, terus ada lagi gitu kan yang mau perginya kan. Jam 1. Bu jam 1. Aduh Bu. Jangan ya, gini aja deh Bu. Pokoknya kalau saya diusahakan, pokoknya ini jam 2 itu mentok di saya ya, bilang tuh. Tapi diusahakan seandainya kurang dari jam 2, saya akan langsung antarkan. Ternyata itu alhamdulillah ya, mungkin karena kebesaran Allah ya kita masih dilindungi. 1:30 selesai. Akhirnya saya kirim.